气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退魂能退缩，中州的浩劫就此结束吧！Melawan alam langit yang tak tertandingi. Gelombang binatang 11. Xiao Yan meletakkan inti sihir di tanah, dengan ringan menggenggamnya dengan kedua telapak tangan. Aura darah ras iblis segera meresap, dan kemudian membentuk lapisan kabut darah samar, membungkus inti sihir bintang 4 seperti batu delima di depannya. Dan ketika kabut darah membungkus inti iblis, energi sumber kaisar yang terkandung dalam inti iblis disempurnakan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan akhirnya berubah menjadi energi api, yang terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Panggilan, origin Ki Kaisar yang agung melonjak melalui anggota tubuh dan tulang Xiao Yan seperti pasang surut tulang Xiao Yan semua membuat suara renyah yang halus pada saat ini, dan Xiao Yan di permukaan tubuh, lapisan garis samar dan aneh itu muncul kembali. Kabut darah membungkus inti sihir dengan erat, dan dengan cepat melahap sumber energi Kaisar yang kuat di inti sihir, seperti penggiling, dan dalam waktu singkat, semua sumber energi Kaisar di inti sihir tertelan. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan iblis Xiao Yan terungkap. Waktu yang dibutuhkan Xiao Yan untuk melahap inti iblis bintang 4 jauh lebih cepat daripada garis keturunan iblis biasa. Xiao Yan hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk berlatih kali ini. Setelah warna inti sihir seperti batu delima berangsur-angsur memudar, mata Xiao Yan yang tertutup rapat di kedalaman aliran gunung perlahan terbuka. Tertawa, saat dia membuka matanya, seberkas cahaya melintas di mata Xiao Yan seolah menembus udara, itu cukup tajam. Panggilan, awan udara putih keluar dari mulut Xiao Yan pada saat ini, gelombang energi yang kuat melonjak di sekujur tubuhnya, dan gelombang ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Junior paruh waktu Doudi bintang 2, mengandalkan inti sihir dari monster bintang 4, kekuatan Xiao Yan akhirnya ditingkatkan lagi, dan dia telah memasuki tahap tengah dari Doudi bintang 2. Selain itu, garis-garis indah di permukaan tubuh Xiao Yan jauh lebih intens dari sebelumnya. Jelas, inti sihir bintang 4 tidak hanya meningkatkan kekuatan Xiao Yan, tetapi juga membuat kekacauan Xiao Yan. Tubuh juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan warna juga lebih dalam. Pasang binatang telah berlalu. Ketika Xiao Qi bangun, saatnya pergi ke Kaisar Yuanzhu untuk menemukan setan darah. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, lalu berdiri, dan menoleh untuk melihat Xiao Qi yang masih koma. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Gelombang binatang 12. Saya tidak tahu apakah kita dapat menemukan klan iblis darah dengan lancar di prefektur di Yuan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Semua momok sekarang semuanya karena perintah iblis darah. Hanya menemukan iblis darah ini klan bisa menyelesaikannya. Xiao Yan berjalan ke sisi Xiao Qi, duduk, dan mengisi tangannya dengan dendam terhadap tubuh Xiao Qi. Dendam yang dituangkan dapat mengaktifkan efek obat penyembuh, dan luka di tubuh Xiao Qi segera diperbaiki dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama kemudian, Xiao Yan perlahan menarik tangannya, dan mata tertutup Xiao Qi perlahan terbuka. Apakah binatang ajaib itu mati? Xiao Qi bertanya pada Xiao Yan, menggelengkan kepalanya yang sakit. Xiao Yan mengangguk. Kamu membunuhnya? Xiao Qi terus bertanya. Xiao Yan berhenti, berpikir sejenak, tapi jangan beritahu Xiao Qi tentang hantu, hanya menggaruk kepalanya. Kamu harus istirahat dulu, gelombang binatang sudah berakhir, sekarang harus menjadi waktu yang paling tenang, kita akan memanfaatkan waktu ini untuk mendaki gunung dan menuju ke Kaisar Yuanzhu. Xiao Yan menghindari pertanyaan ini. Melihat Xiao Yan menggaruk kepalanya, Xiao Qi mengira Xiao Yan yang membunuhnya, tapi dia sedikit malu, jadi dia tidak bertanya lagi, berdiri perlahan, menggerakkan tubuhnya, dan berkata, "Aku pada dasarnya sudah sembuh sekarang, ayo cepat pergi." Xiao Qi memiliki ekspresi keras kepala di wajahnya, dan menatap Xiao Yan dengan kekaguman di matanya. Meskipun Xiao Qi tidak bisa merasakan kekuatan yang tepat dari binatang raksasa berduri baja itu, dia tahu bahwa itu pasti jauh lebih unggul dari Xiao Yan dan dirinya sendiri, dan Xiao Yan mampu membunuhnya sendirian, yang menunjukkan bahwa itu bukan hanya sebuah monster dalam hal bakat kultivasi, tetapi juga monster dalam pertempuran. Di satu sisi, itu juga penjahat di antara para penjahat. Xiao Yan juga tidak keberatan, dia tersenyum dan mengurus beberapa hal, dan keduanya berangkat lagi, menuju lebih dalam ke pegunungan. Dan dalam kekacauan kota Moyun, beberapa bayangan hitam juga bergegas menuju pegunungan Tianmo. Melawan alam langit yang tak tertandingi. King Muer, 1. Xiao Yan dan Xiao Qi bola-bali melewati pegunungan tanpa henti. Xiao Qi, yang sering bepergian di pegunungan ini, tidak pernah sedalam ini, tetapi dia memiliki pemahaman yang baik tentang seluruh bentang alam pegunungan, dan keduanya dapat menghindari tersesat di pegunungan yang rumit ini. Seberangi pegunungan ini dan masuk ke negara bagian di Yuan, kata Xiao Qi sambil melihat puncak yang tumpang tindih di depannya. Xiao Yan mengangguk, dan sebuah peta muncul di benaknya, yang persis seperti peta di atas lapisan pemurnian Qi dari menara roh Void Zichen.
Sosok keduanya kembali melintasi hutan, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menghindari monster. Segera, keduanya mencapai puncak gunung, hutan pegunungan dalam yang tak terbatas muncul di garis pandang Xiaoyan dan Xiaoqi, dan sumber energi kaisar yang kaya datang mendekat. Nama Kaisar Yuanzu dinamai karena sumber Kaisar Qi lebih kaya di wilayah ini daripada di wilayah lain. Sosok Xiaoyan dan Xiaoqi berdiri di puncak gunung, memandangi hutan tak terbatas di kaki. Peta itu muncul lagi di benak Xiaoyan, dia dengan kasar menilai arah, menunjuk ke satu sisi, dan berkata kepada Xiaoqi, "Ayo pergi dari sini, kita harus bisa mencapai kota kecil yang paling dekat dengan pegunungan ini secepat mungkin." Xiaoqi mengangguk, itu juga kunjungan pertama Xiaoqi ke prefektur di Yuan, tetapi dia telah membaca banyak peta dan mendengar banyak berita. Tempat kita berdiri sekarang adalah Dimai di luar prefektur di Yuan. Menurut arah yang kamu tunjukkan, itu memang cara tercepat untuk mencapai ibu kota sihir yang paling dekat dengan Dimai. Namun, sejauh yang aku tahu, arah ini, meskipun yang paling dekat, tapi itu yang paling berbahaya dari semua rute. Xiaoqi berkata dengan acuh tak acuh, dia jelas tahu lebih banyak tentang prefektur di Yuan daripada Xiaoyan. Xiaoyan sepertinya merasakan sesuatu tiba-tiba. Dia menoleh dan melihat ke belakang. Garis di antara alisnya sedikit muncul kembali. Kekuatan jiwa yang kuat ditembakkan. Setelah beberapa saat, garis di antara alis Xiaoyan berangsur-angsur memudar. Tampaknya sekelompok orang berjubah hitam telah melihat kita. Kita tidak punya banyak waktu, jadi kita hanya bisa lewat sini, ayo. Kata Xiaoyan tegas dengan wajah serius. Xiaoyan tidak menyangka pria berbaju hitam itu akan menemukannya dan Xiaoqi dalam waktu sesingkat itu. Melawan alam langit yang tak tertandingi. King Muer, 2, keduanya tidak berani mengabaikan, dan bergegas menuju arah yang ditunjuk Xiaoyan. Sepertinya kita tersesat. Xiaoyan dan Xiaoqi sedang berjalan di hutan perawan saat ini. Di hutan ini, ada semacam kabut putih susu di mana-mana. Kabut semacam ini sangat aneh bahkan kekuatan jiwa pun sangat sulit untuk ditembus. Apalagi ada semacam udara sedingin es di atasnya, semacam itu, udara dingin bahkan Xiaoyan, yang memiliki Chaos Secret Flame, tidak tahan lagi. Jadi setelah menerobos rute ini selama lebih dari 1 jam, Xiaoyan dan Xiaoqi pada dasarnya terus berkeliaran di sekitar sini. Setelah berkeliaran selama lebih dari 1 jam, Xiaoyan jelas sedikit kesal, mereka sepertinya terjebak di sini. Untungnya, orang-orang berjubah hitam itu tidak mengejar mereka. Kabut macam apa ini? Aneh sekali. Xiaoyan mengerutkan kening, berpikir peta di dalamnya sekarang tidak berguna, dan tidak ada identifikasi terperinci dari rute ini sama sekali. Perubahan hidup, seluruh bentang alam telah banyak berubah seiring berjalannya waktu. Ngomong-ngomong, aku ingat bahwa ini adalah hutan kabut iblis. Salah satu alasan mengapa rute ini dinamai oleh orang-orang saja adalah kabut yang aneh. Konon hanya ada satu rute yang benar untuk keluar. Jika kamu bisa, jangan keluar, ini akan menjadi masalah besar. Teriak Xiaoqi dari samping. Sepertinya jika kita ingin keluar dari sini, kita membutuhkan seseorang untuk memimpin. Ayo pergi ke selatan dulu, kata Xiaoyan perlahan, meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang kuat, tetapi kemampuan kabut ini untuk mengisolasi deteksi kekuatan jiwa terlalu kuat. Xiaoyan tidak dapat mendeteksi terlalu jauh. Xiaoyan tersenyum kecut di dalam hatinya. Mereka benar-benar tidak berjalan dengan baik di sepanjang jalan. Mereka mengelak ke kiri dan ke kanan untuk memaksa monster pergi. Tapi itu bukan apa-apa, tetapi bertemu dengan gelombang binatang langka, dan diserang oleh monster bintang 4, hampir mati, akhirnya melarikan diri dari Dizu dan akhirnya tiba di Yuanzu. Tetapi tanpa diduga, dia tersesat oleh kabut ajaib dan hutan iblis burung ini, dan dia tidak tahu betapa berbahayanya itu. Ayo pergi. Setelah melambaikan tangannya ke Xiaoqi, Xiaoyan mengambil langkah cepat ke arah selatan. Xiaoqi juga dengan cepat mengikuti dengan mudah. Ledakan. Di ruang terbuka yang diselimuti kabut tebal, lusinan orang bersandar satu sama lain dengan erat. Di sekeliling mereka, monster ganas keluar dari waktu ke waktu dengan darah di sekujur tubuh mereka, tetapi segera setelah itu, mereka dibombardir oleh beberapa serangan tirani, potongan-potongan kecil daging. Binatang buas ini benar-benar menyebalkan. Nona, kapan ini pertama kalinya, monster bintang 5 akan muncul? Di kerumunan, seorang pria dengan pedang besar memotong monster sampai mati, menyeka darah yang berceceran di wajahnya, dan mengutuk. Jangan khawatir, berita Nona tidak akan pernah salah. Jawabannya adalah seorang pria parubaya berpunggung tebal, memegang 2 kapak darah di kedua tangannya. Ketika kapak darah menari, mereka penuh kekuatan, selama direkatkan sekecil apapun, ia akan terkoyak. Dan di antara sekelompok orang ini, ada sesosok cantik, berbalut kemeja biru pendek, tampak luar biasa langsing. Darah memancar dari tubuh Qianying, kuncir kuda berwarna merah darah berkibar di belakang kepalanya, di bawah poni yang rapi, sepasang mata indah dengan sedikit warna merah tua dapat terlihat samar-samar, hidung kurus dan tinggi terlihat halus dan mulia, montok dan sedikit liar bibirnya setengah terbuka dan setengah tertutup. Melawan alam langit yang tak tertandingi. King Muer 3, sosok Qianying bergerak sedikit, Xiaoman memutar pinggangnya, dan cambuk panjang di tangannya melesat dengan liar, dan monster di sekitarnya langsung meledak menjadi kabut darah. Dengan satu tarikan napas, inti sihir berubah menjadi berkas cahaya dan melebur ke dalam tubuh Qianying.
Kekuatan gadis ini jelas yang terkuat di antara kelompok orang ini, dan dia memiliki kekuatan Dou di bintang 5. Bahkan dalam menghadapi pengepungan banyak monster, dia tetap tidak panik sama sekali, yang sangat kontras dengan penampilannya. Masing-masing dari orang-orang ini membunuh monster, dan inti sihir akan diubah menjadi energi dan diintegrasikan ke dalam tubuh mereka. Satu-satunya yang bisa langsung menyerap inti sihir adalah iblis, dan kelompok orang ini jelas berasal dari iblis. Pertempuran di sini berlangsung sekitar setengah jam sebelum berakhir. Di sekitar kelompok orang ini, ada banyak mayat monster. Begitu pertempuran usai, kebanyakan dari orang-orang ini duduk di atas pantat mereka, terengah-engah terus-menerus. Itu adalah beberapa monster level rendah barusan, mereka tidak menggunakan energi pertempuran, tetapi langsung menyerang dengan kekuatan fisik, yang juga merupakan semacam latihan untuk tubuh mereka sendiri. Melihat kerumunan yang kelelahan, Qianying tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya tanpa daya, baru saja akan menegur mereka, matanya yang indah tiba-tiba berkilat, dia melihat ke kabut di depan, dan berteriak, "Siapa itu?" Mendengar teriakan tiba-tiba Qianying, orang-orang yang baru saja duduk buru-buru bangkit lagi, mengambil senjata di samping mereka, dan melihat ke depan dengan gugup. Di bawah tatapan gugup mereka, dua sosok perlahan keluar dari kabut. Mereka adalah Xiaoyan dan Xiaoqi yang tersesat. Pada saat ini, Xiaoyan memancarkan aura klan iblis. Xiaoqi sangat terkejut, mengapa Xiaoyan tiba-tiba memiliki aura iblis, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk bertanya. Melihat kerumunan menatapnya satu demi satu, Xiaoyan menggaruk kepalanya, dan buru-buru berkata, "Semuanya, jangan gugup, kami tersesat dan datang ke sini karena kesalahan, tidak ada niat jahat." Melihat bahwa hanya seorang pemuda dan seorang gadis yang muncul di depan mereka, dan merasakan kelemahan keduanya, semua orang menghela nafas lega. Namun, sosok cantik itu masih memperhatikan Xiaoyan dan Xiaoqi dengan cermat, dan sama sekali tidak mengendurkan kewaspadaannya, karena entah kenapa, dia selalu merasa bahwa Xiaoyan memiliki bau berbahaya padanya. Apakah adik laki-laki ini dari tempat lain? Qianying menatap Xiaoyan dan bertanya dengan lembut. Ya, Xiaoyan mengangguk dan tersenyum, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Nak, kita tersesat di sini, aku ingin tahu apakah kita bisa mengajak kita jalan-jalan." Begitu Xiaoyan ditemukan oleh wanita cantik itu, dia segera mengirim setan pergi nafas keluar, karena dia sudah merasa bahwa sekelompok orang di depannya adalah milik ras iblis. Melawan alam langit yang tak tertandingi. King Muer 4. Tidak, kami tidak membawa orang asing bersama kami. Anda sebaiknya pergi sendiri. Pria parubaya berpunggung tebal itu memegang kapak darah, memindai tubuh Xiaoyan dan tubuh Xiaoqi dengan hati-hati, dan berkata. Kemudian dia menoleh dan berbisik kepada wanita cantik di sampingnya, "Nona, kami di sini untuk membunuh monster bintang 5. Tidak baik membawa botol minyak yang tidak diketahui asalnya, terlalu berbahaya." Mendengar kata-katanya, wanita cantik itu tidak langsung mengungkapkan pendapatnya, dia menatap Xiaoyan dan Xiaoqi dengan saksama, dan setelah beberapa saat, bertanya pada Xiaoyan dengan enteng. "Siapa nama adik laki-laki itu? Dari cabang mana?" "Bocah Yan Xiao, gadis di sebelahku adalah teman ras manusiaku, Xiaoqi." "Siapa nama gadis itu?" jawab Xiaoyan sambil tersenyum. Dia tidak berani mengatakan bahwa namanya adalah Xiaoyan. Sekarang setan memburunya, dia tidak bisa mengatakan identitasnya, jadi dia hanya bisa mengubah topik dan bertanya pada wanita cantik itu. "Namaku King Muer, kamu bisa memanggilku Muer." Adik laki-laki itu belum mengatakan dari cabang mana. Gadis Qianying tidak membiarkan Xiaoyan pergi. "Aku," Xiaoyan tidak bisa menjawab, dia tidak tahu apa-apa tentang setan. "Apa, tidak bisa menjawab? Saya pikir Anda tidak tersesat, tetapi seorang mata-mata yang datang ke klan iblis darah saya untuk mencari tahu beritanya." Suara King Muer menjadi berat. Untuk sesaat, mata Xiaoyan melebar, mulutnya sedikit terbuka dan dia tidak bisa menutupnya. "Klan iblis darah." Xiaoyan menggumamkan 4 kata ini dengan kaget. "Kamu bilang kamu adalah klan iblis darah?" "Omong kosong, kecuali klan iblis darahku, yang bisa datang dan pergi dengan bebas di kabut ajaib dan hutan monster ini." King Muer masih menatap Xiaoyan dengan waspada. "Nona King Muer, bisakah kita mengambil langkah untuk berbicara?" Xiaoyan kembali sadar, kegembiraan yang luar biasa mengalir di hatinya, itu benar-benar tidak membutuhkan banyak usaha. King Muer berhenti dengan curiga, tapi masih mengangguk. King Muer berjalan mendekat, dan pria parubaya dengan punggung tebal itu jelas sedikit khawatir, dia akan berbicara, tetapi King Muer menghentikannya dengan lambaian tangannya. King Muer dan Xiaoyan datang bersama, tidak terlalu jauh dari keramaian. "Nona Muer, apakah kamu benar-benar dari keluarga iblis darah?" Xiaoyan bertanya pada Muer dengan suara yang sangat rendah dan hati-hati. Pada jarak sedekat itu, Xiaoyan juga melihat wajah King Muer dengan jelas, dan kecantikan yang menakjubkan terungkap, jadi Xiaoyan tidak bisa menahan nafas, dan menelan dengan tenang. Melawan alam langit yang tak tertandingi. King Muer 5. King Muer mengangkat kelopak matanya dan mengangguk, "Ya, kamu milik klan iblis darah. Ada apa? Apakah kamu takut? Katakan padaku cabang mana yang kamu miliki, dan jika tidak, aku tidak akan sopan." Xiaoyan melambaikan tangannya dengan cepat, dan berkata dengan penuh semangat, "Tidak masalah aku berasal dari cabang mana, aku datang ke sini hanya untuk menemukanmu. Datang ke sini khusus untuk menemukan kami."
King Muer bertanya, "Ya, di mana patriarkmu? Tolong bawa aku menemuinya, aku punya sesuatu yang penting untuk diceritakan," kata Xiao Yan lebih bersemangat. "Sama saja jika kamu memberitahuku sesuatu, aku adalah adik perempuan patriark." King Muer menatap Xiao Yan dengan curiga dan berkata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Tidak, masalah ini bukan masalah kecil, aku hanya bisa memberitahu patriark dari klan iblis darah." King Muer tidak bisa menahan bibirnya ketika dia mendengar kata-kata itu, bertanya-tanya apakah dia ketahuan dan ingin lolos begitu saja. "Kamu bisa melihat kakakku dengan santai. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan sangat kasar." King Muer, Xiao Yan merenung, mengusap dagunya dengan jari. King Muer melihat keraguan-raguan Xiao Yan, dan berpikir dalam hati, saya melihat trik lain apa yang Anda miliki. Saya masih hanya bisa berbicara dengan patriark Anda. Dengan cara ini, tolong bawakan 3 kata patriark Anda, King Xuantian. Saya percaya bahwa patriark Anda akan datang menemui saya secara langsung setelah mendengar 3 kata ini. Xiao Yan setelah selesai berbicara, dia menatap King Muer dengan ekspresi tegas. "Kamu?" "Ya." King Muer menginjak kakinya, mendengus dingin, dan hendak melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Nona Muer, lihat, bagi kami, kekuatan kami sangat rendah dan kami tidak tahu jalannya, mengapa Anda tidak mempercayai saya dulu? Tunggu sampai Anda melihat patriark Anda dan katakan padanya 3 kata itu, jika dia tidak datang menemuimu bagaimana denganku? Bagaimana kalau membunuhku lagi?" Mendengar ini, King Muer berhenti di udara dengan tangan gioknya yang terangkat. Setelah memikirkannya, dia perlahan menurunkan tangannya, dan berkata dengan keras kepada Xiao Yan, "Jujur saja, jangan mencoba memainkan trik apapun, atau aku akan membunuhmu dengan 1 telapak tangan." "Kamu," dan kembali ke kerumunan. Xiao Yan juga kembali ke kerumunan, menyuruh Xiaoqi untuk beristirahat sebentar, dan duduk bersila, dengan mata tertutup dan fokus, menjalankan Feng Jue. Feng Jue di tubuh Xiao Yan saat ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kali Doqi di meridian Xiao Yan lewat, Doqi di tubuh Xiao Yan menjadi lebih murni. Malam perlahan turun, dan kabut di sekitarnya menjadi lebih tebal, dan nyala api berkedip samar di kabut. "Hati-hati," King Muer minum dengan lembut. Semua orang berdiri dengan tiba-tiba, merasakan sekeliling dengan waspada, hanya samar-samar mendengar suara lingkungan di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, bayangan monster yang tebal muncul di depan mata semua orang dari segala arah. Melihat sekelompok monster yang mengelilingi Kam, dan kemudian pemimpin di tengah, yang jelas jauh lebih besar dari monster lain di sekitarnya, wajah King Muer penuh martabat, dan dia memerintahkan dengan suara rendah. "Melawan alam langit yang tak tertandingi." King Muer 6. "Berita itu memang benar, King Qiong, bawa seseorang untuk melindungi kemah. Jangan biarkan keduanya melarikan diri, dan monster Jing Dingyun akan diserahkan kepadaku." "Ya," pria parubaya bernama King Qiong menjawab, kedua kapak berlumuran darah di tangannya dibungkus dengan semangat juang yang kuat dan memancarkan kilau yang kuat. Di bawah malam, mereka merasa lebih aman daripada cahaya api. Mengaum, saat King Muer selesai memberikan perintahnya, monster awan berpuncak kristal di tengah mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Raungan itu sangat menusuk telinga, seperti raungan macan tutul, dan raungan burung bangau, bercampur bersama-sama, bergema di seluruh hutan, membuat gendang telinga orang sakit, mata pusing. Binatang ini benar-benar dapat melakukan serangan jiwa. Mata King Muer memancarkan pandangan yang aneh, namun, orang-orang dari ras iblis memiliki kultivasi yang sangat tinggi dalam hal kekuatan jiwa, dan serangan jiwa dari monster awan kristal tidak layak disebut di depan King Muer, Doudi bintang 5. King Muer menjentikkan jarinya, dan gelombang tak terlihat berayun tanpa jejak, langsung mengimbangi gelombang suara yang mengandung kekuatan jiwa. Ledakan, deru monster Jing Dingyun jelas merupakan serangannya. Begitu raungan monster awan berpuncak kristal jatuh, pupil dari monster yang tak terhitung jumlahnya bersinar merah, seperti wasiat kecil di malam hari, benar-benar menakutkan. Semua monster melangkah maju dan bergegas menuju kemah, seluruh tanah bergetar, momentumnya menakutkan. Membunuh. Menghadapi dampak dari banyak monster, mata semua orang di klan Gorevian juga terlihat garang. Untuk monster-monster ini, jika mereka menggunakan semangat juang, mereka tidak akan memperhatikan sama sekali. Semangat juang yang melonjak menyapu seperti air pasang, dan dalam waktu singkat, puluhan monster meledak menjadi kabut berdarah, dan banyak yang terluka satu demi satu, dan bau amis menyeruak ke wajah mereka. Kekuatan binatang iblis ini tidak lebih dari 4 bintang, pada dasarnya sekitar 3 bintang untuk kelompok tim Doudi bintang 4 ini, tidak perlu terlalu banyak usaha untuk membunuh mereka, dan mereka sangat rentan. Apa yang paling mereka takuti adalah monster awan kristal bintang 5, yang hanya bisa dilawan oleh King Muer. Xiao Yan dan Xiao Qi berdiri di antara kerumunan, melihat kerumunan yang menggunakan senjata mereka yang berbeda untuk membunuh, dan inti sihir dari monster yang terbunuh berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu ke dalam tubuh mereka. Mata Xiao Yan berkilat, warna berapi-api. Xiao Yan tidak menggunakan penguasa kuno abadi Tianhuo, tetapi berlari ke arah di mana jumlah monster relatif kecil. Kekuatan jiwa menyembur keluar, mengunci monster yang terluka, dan menembakkannya seperti busur dan anak panah.